Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya niat menjawab pertanyaan di kolom komen channel YouTube saya, yaitu pertanyaan yang paling sering banget saya dapetin adalah apakah masing-masing clipper yang ada di depan saya ini ada sekitar 8 clipper itu bisa diganti blade-nya dengan blade super taper dari Wall. Untuk itu kita akan coba satu persatu. Kita mulai dari tipe KM1031-nya dari Kemi. Mas San sendiri ada nggak pengalaman rubah blade clippernya? Ya sering juga sih mas, apalagi asumsi orang untuk mengganti blade itu seakan-akan opsi pertama yang dipikirkan ya, dengan harapan agar performanya semakin menunjang. Ya. Padahal ngomong performa itu kan faktornya macam-macam ya. Ada dari baterainya. Kalau kita ngomong cordless dari baterai, terus mesin, mesinnya, terus sama pisau. Sebenarnya poinnya ada di 3 itu sih. Selebihnya kan seputar model casing gitu kan. Tapi yang sering dibahas emang lagi-lagi soal apakah bisa diganti. Seolah-olah nafas dari semuanya ketika ketika diganti blade-nya itu udah selesai. Gitu. Iya. Makanya kita buktikan dulu sembari menjawab pertanyaan teman-teman apakah apakah clipper ini bisa diganti blade-nya. Oke, dari 1031 sepertinya pas ya, nggak ada kendala. Dia bisa masuk dengan presisi. Tipe blade-nya juga sama sih ya, super taper. Blade taper. Oke. Bisa dan sepertinya nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Oke. Sudah terjawab. 1031 bisa diganti dan tidak ada kendala. Jadi kekuatannya juga seperti nggak ada pengaruh menurun ya. Nggak ada di performanya. Oke, sudah satu terjawab. Kita masih punya 7 stok yang lain. Kita akan sambi atau isi dengan ngobrol-ngobrol. Seru. Yang udah pernah dipakai di barbernya yang mana mas? Yang sudah saya pakai. Saya kemarin tahu sih. Ya udah di review. Oke. Teman saya kerja sehari-hari ya. Ini terus saya juga pernah pakai Clipsig. Yang ini saya pernah pakai. Terus ini 2600. Ini semacam legenda sih. Ini. Walaupun dengan kelebihan dan kelemahannya kita tahu, tapi ya nggak apa-apa. Kita nanti bikin review sendiri atau saya sudah review di video saya yang lain, bisa cek di video-video saya di channel saya ada tentang pembahasan spesifik soal 2600 dan masing-masing ini sebenarnya sudah pernah saya review karena Mas Yan belum, sekarang saya ajang review. Iya. Kalau WMAX sendiri kemarin di channel YouTube-nya ada kelebihan apa aja Mas? Kalau untuk WMAX ini kelebihan yang menonjol saya lihat di ini ya, di mata pisau. Di mata pisau itu saya kalau untuk kinerja harian saya lebih sering memakai WMAX ini. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara di sektor produk Cina ya, ini memang yang saya pakai sehari-hari dan untuk motong-motong harian enak. Oke. Tadi yang saya tangkap adalah untuk memotong harian enak. Emangnya sekarang Mas Yan dalam mengerjakan pekerjaannya di barbershop pakai berapa clipper? Saya pakai 2 clipper. Yang satu merek WMAX ini, yang satunya lagi saya pakai Ubitor. Ya, sementara kita belum punya sih ya. Saya belum punya, tapi dalam waktu dekat saya sedang cari-cari, insya Allah nanti bisa disediakan. Nah, karena punya 2 produk itu berarti tidak punya produk Wall ya. Artinya tidak pakai produk Wall saat ini. Untuk masalah punya saya pasti punya ya, karena kan Wall ini kan memang hukum wajib ya. Sedangkan untuk akhir-akhir ini ya bisa dikatakan 1,5 tahun ini saya lebih menggantungkan kinerja ke produk Cina. Oke, kita cek dulu 2600 Sang Legend. Wah, bisa dan tidak mengurangi performanya. Luar biasa. Dengan tidak mengurangi suaranya juga ya. Tidak. Suaranya tetap. Jadi 2600 itu ada semacam hal yang kita semua banyak tahu dan paham, tapi ya memaklumi ya. Karena kan ya apa sih yang mau kalian tuntut banyak-banyak dari produk yang harganya terjangkau. Iya, betul. Selama dia bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan tuntas, kendala-kendala sedikit juga saya pikir hampir nggak ada masalah. Dan ini
dia bisa diganti, jadi sama seperti 1031 tadi, bisa diganti presisi dan tidak ada kendala. Oke, lanjut ke pertanyaan saya tadi. Sebenarnya saya mau ngarahin ke penonton video ini bahwa Masan sekarang yang tidak pakai produk Wall sekalipun ya, walaupun punya Mas ya, itu tetap bisa bekerja dengan baik ya dengan produk-produk Cina ya. Teman-teman bisa lihat hasil-hasil haircut saya di Instagram. Oke, boleh promo Instagram. Iya. Instagram saya pangkas rambut new. Iya, dan Mas Yan ini juga punya channel YouTube, nanti akan saya cantumkan linknya entah di deskripsi atau di komen, saya pin supaya muncul di atas sendiri ya. Lanjut ke tipe KM 2604. Jadi dua itu sudah bisa mengerjakan tugas full Mas ya? Full Mas, full. Nggak ada masalah. Saya merasa nggak jauh beda sih. Karena, gini ya teman-teman, saya sering punya pendapat bahwa untuk skala bekerja atau kebutuhan alat bekerja formal itu harusnya tidak menggantungkan 100% dari produk Cina. Pendapat saya maksudnya. Jadi harus punya wall seperti sebagai alat utamanya, dan produk-produk Cina ini Keme dan lain sebagainya sebagai produk tambahan. Tetapi hal tersebut dibantah oleh Mas Yan, yang alatnya disupport full oleh produk Cina. Berarti produk Cina ini sekarang kualitasnya sudah bisa diandalkan dong ya? Bisa dikatakan seperti itu. Karena saya sendiri membuktikan sehari-hari dari upload foto hasil potongan saya di Instagram itu 80% itu prosesnya menggunakan clipper Cina. 80% kawan. Padahal teman-teman kalau saya cek di channel-channel sebelah pasti pertanyaannya seperti ini. Kalau hasil potongannya bagus, bukan di channel YouTube ya, di Instagram saya ngeceknya pasti ini clippernya apa gitu. Pasti dugaannya tebakannya kalau nggak wall, Andis, wall yang merek-merek yang bagus seperti Legend atau Senior, seolah-olah rambutnya tuh gini, seakan-akan good tools, good skill. Padahal nggak juga. Belum tentu ya. Tools memang bisa menunjang skill, tapi bukan faktor utama. Ternyata dipakaikan di 2604 bisa presisi dan nggak mengurangi performa. Sudah 3 alat kita dapatkan dari Keme semua, bisa diganti dan tidak mengurangi performa. Kenapa sih kok beberapa kali saya ngomong soal mengurangi performa? Ada deh, nanti kita terakhir pasti akan ketemu ya. Ada kendala apa nanti gitu simak, no skip kawan. Jangan di skip. Saya kemarin juga sebel banget gitu, video saya lengkap, tiba-tiba tanyanya yang di video udah ada, ngapain gitu. Kalau kalian tidak tertarik dengan videonya, terus sekedar komen, ya kita akan nggak punya semangat untuk bikin video itu lagi. Kalau merasa channel ini penting buat kalian dan ini kebutuhan kalian, dukung kami dengan subscribe. Itu yang saya tunggu-tunggu keluar juga katanya. Soalnya kan bahan referensi tuh. Iya. Jadi saya mempelajari pola milenial saat ini, di mana mereka ketika ingin membeli barang itu pasti tujuan awalnya adalah mencari review terlebih dahulu, dan atas dasar itu saya akhirnya kepikiran untuk bikin channel tentang itu gitu. Jadi kan ini bisa buat bahan bagi kalian cari sumber referensi sebelum akhirnya memutuskan pilihan untuk membeli. Jadi harusnya kan bermanfaat. Makanya jangan lupa untuk lagian juga meluangkan waktu 10, 20 bahkan 30 menit untuk mendapatkan clipper yang diinginkan. Saya rasa enggak ada ruginya. Betul. Ketimbang sudah terlanjur beli tapi speknya tidak seperti yang diinginkan. Kalau yang namanya nyesel itu biasanya seumur hidup. Sayang sekali gitu ya, ketimbang nanti udah beli. Kita lanjut di alat yang selanjutnya, yaitu Keme 1996. Kita sedang mengganti yang 1996 ya. 1996, dan tadi ada kendala obengnya kurang besar jadi sedikit kerasa alot. Jadi teman-teman nanti kalau mau ganti di rumah persiapkan obeng yang memang sesuai speknya. Jadi dia butuhnya obeng yang agak besar. Gimana? Yang ini bisa diganti? Bisa. Bisa diganti, dan ada kendala?
Tidak ada masalah. Oke, di tipe 1996 bisa diganti dan tidak ada masalah, aman. Jadi 1, 2, 3 berapa yang sudah kita bongkar? 4 dari Keme semua dan tidak ada wall, tidak ada kendala. Oke, kita lanjut ke Wemak. Apakah ini bisa? Ini tadi yang Mas Yan sempat bilang dia pakai ini ya. Apakah bisa? Karena memang tipe blade-nya udah beda Mas ya. Ini sticker tooth ini. Okay. Jadi sticker tooth ini biasanya kalau berubah sedikit saja bunyi. Oke. Dan kita akan lihat apakah dia bisa diganti dengan. Dan sebenarnya kalaupun tidak bisa diganti dengan blade-nya dari wall, sekarang mulai ada varian lain dari Wemak. Wemak itu sekarang sudah cukup lengkap. Atau produk-produk lain yang mengeluarkan blade juga mulai ada, tapi saya yang hafal itu Wemak. Jadi nggak harus selalu diganti. Nggak harus diganti wall. Ya itu persepsinya kadung yang muncul di teman-teman itu kalau ganti blade yang oke ya blade-nya wall. Jadi dianggap solusi jitu untuk performa mesin yang bagus itu harus diganti wall itu. Ya. Padahal belum tentu juga. Belum tentu jadi oke dan belum tentu juga bisa match ya. Belum tentu juga bisa masuk. Ini sepertinya mulai ada kendala. Iya, nggak bisa masuk dia. Nggak bisa masuk ya. Nggak bisa ukurannya nggak sama. Nggak sama. Nggak bisa masuk untuk ukuran. Coba lihat. Lihat aslinya. Oh iya, dia nggak bisa masuk. Ya. Oh iya, kalau yang ini kita mulai melihat ada kendala. Mungkin bisa diukur sama blade aslinya Mas. Lubang dibandingkan tengahnya yang mana yang lebih besar. Kelihatannya hampir sama. Bisa dikatakan sama ini Mas, memang Mas. Berarti. Tapi mungkin kendalanya di sisi ini, cutting pisaunya ini, presisinya ini. Nah ini kan punyanya yang asli ini dia agak luwes ya. Oh iya. Nah kalau ini kotak gini kan. Nah, Oke. Hanya kena. Boleh saya cerita sedikit ini mengenai ini kan, kebetulan saya pakai ini. Iya. Di tempat saya sempat saya ganti pisaunya Wall Legend, tidak ada soal yang WJ itu. Jadi masuknya juga enak atas bawah, terus saya pakai juga performanya aman. Jadi malah bisa pakai blade-nya Legend. Legend bisa. Pakai WJ bisa itu. Dia memang beda tipe sih sebenarnya. Beda tipe juga sih. Coba sih saya masih penasaran apa benar-benar nggak bisa masuk, apa jangan-jangan cuma kalian aja yang nggak bisa. Iya. Tapi iya serius dia nggak bisa masuk, dia nggak presisi. Kalau mau dipaksain juga beresiko. Iya beresiko sih. Mungkin gini ya, terlepas dari cetakan masing-masing barangkali ada selisih sedikit ya, sekian mili atau gimana, kita melihat yang sekarang kita coba kan begitu ya Mas ya. Tapi coba kayak di kemarin senior dia cuma masuk sedikit bisa nggak? Kalau sedikit agak di dalam tanda kutip dipaksa. Kayaknya nggak bisa, dia benar-benar nggak masuk. Oke, kita ya sudah kalau nggak bisa kan nggak perlu dipaksa gitu ya. Kayak hubungan. Kalau teman-teman barangkali nyoba ternyata di rumah bisa ya, itu ya yang saya katakan. Tinggalkan komen. Tinggalkan komen. Jadi memang cetakannya pada dikit gitu kan Mas ya. Kalau produknya Keme memang saya punya catatan seolah-olah bukan mau menjelekan Keme sih ya, tapi ini fakta yang sudah saya temui, seolah-olah itu quality controlnya kadang-kadang kurang maksimal Mas. Jadi ngomong misalkan dari 10 produk gitu ya, dengan tipe sama, merek sama yaitu Keme, ada aja entah 2 entah 3 itu yang bermasalah. Oh gitu ya. Iya, Keme seperti itu. Iya. Jadi kalau saya tanya misalkan tentang 2600 ke 10 orang yang memakai, ada yang bilang dia nggak berisik. Ada yang bilang dia berisik, terus ada yang bilang masalah tertentu ada yang dialami, orang lain ada yang bilang enggak. Jadi kesimpulan saya seperti quality controlnya nggak bisa yang seragam 100% sama. Jadi ada selisih sedikit-sedikit. Ya mungkin ini catatan buat pihak Keme untuk lebih memperbaiki lagi kualitasnya. Soalnya sekarang sudah mulai cukup menguasai pasar gitu kan, kalau tidak segera berbenah. Dengan Keme juga saya lihat cukup pesat tuh. Oke, ya betul. Sekarang kita ke Clipstick Maestro. Cukup istimewa, ini mengagetkan sih. Dulu saya taunya Clipstick ini juga produknya Cina. Ternyata di Clipstick Maestro ini ada penjelasan bahwa ini made in
Jerman. Iya, tapi ya entah itu benar atau enggak. Jangan etane langgah. Iya, jejernya kauman. Jadi seperti itu. Karena Klipsik Maestro ini dari penampilan depan dia seperti kayak kurang menarik. Iya, kurang ada penjelasan gitu loh. Iya, bukan kurang, nggak ada. Emang nggak ada, ya adanya penjelasan merek aja. Iya, merek. Lihat sekeliling ada fotonya. Dan ini pun nggak menjelaskan apapun foto ini. Pemiliknya bukan, yang buat klipnya bukan gitu. Yang di foto ini siapa gitu loh. Dan apa masalahnya ada di sini? Apakah dia salah satu barber? Apakah dia salah satu pekerja di pabrik yang klipsik? Itu nggak menjelaskan sesuatu. Gitu. Apakah ini yang dinamai ibarat motor ini bodong gitu loh. Terusnya ini nggak ada tulisannya sama sekali. Iya. Maksudnya nggak ada keterangan. Beda loh sama yang ini kan. Meskipun Cina tulisannya kita nggak paham, tapi ada. Tapi paham nggak sih tulisannya? Nggak paham sih mas. Paham lah, merendah nih. Iya, cobalah dibacain. Iya. Kurang bisa stand up comedy, nanti kita undang teman yang bisa. Iya, betul. Pasti dibaca itu ya. Baca pasti. Mancik Tom gitu. Oke. Satu clipper lagi dari Klipsik bisa dan tidak ada kendala sepertinya. Tidak ada. Oke. Ada ya. Jadi dari beberapa produk yang sudah kita bahas ini baru Wemac yang nggak bisa. Tapi mungkin ya itu tadi karena tipe blade-nya pun dari awal udah beda ya. Dia pakai stager tooth. Mungkin lebih cocok memang ke wedge. Iya. Mungkin bisa jadi lubangnya yang bagian atas itu lebih lebar bisa jadi. Iya, selisihnya cuma sedikit sih. Tadi juga sebenarnya kalau mau maksa tapi ya enggak ya. Kalau dilihat tadi perlu sedikit ini sih modifikasi. Ya, itu kalau saya Mas biasanya kalau udah mentok gitu saya seset sedikit. Tapi ya sayang. Tapi kalau mau ya apa? Kan berarti penjelasannya di sini kan Mas ya, kita yang enggak perlu modif Mas ya. Kita pasang seadanya. Yang tidak perlu dimodif dan dia bisa langsung masuk. Dan jika teman-teman ada yang bisa dengan cara modif-modif tertentu, komen. Ya, nanti kita bisa buat bahan diskusi. Juga. Terus kita bisa jadikan sumber untuk ide konten-konten baru lagi. Oke, Klipsik sudah, dan yang ini cukup best seller Mas untuk saat ini. Stoknya susah. Stoknya susah ini ya? Iya, per hari ini saya habis transaksi sekitar 5 piece sudah saya transfer dan oleh supplier saya di cancel begitu saja karena sudah diambil orang lain. Tipe 707. Nah, kenapa sekarang jadi best seller? Simak aja di video saya yang di belakang ada penjelasannya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya TV ya. Karena saya numpang tenar. Nggak kebalik sih karena lebih ke beliaunya ini yang mengendorse saya, subscribernya lebih banyak ketimbang subscriber saya. Alhamdulillah. Oke, tipenya ini kalau dilihat sebenarnya tipe ada di video saya. Tapi nggak apa-apa deh dijelasin Mas. San karena udah kesini ketimbang gabut. Kalau untuk tipenya ini serupa dengan punyanya untuk bawahnya ya. Ini dengan pisau bawah yang cukup dalam, ini serupa dengan Legend, cuman dikombinasi dengan bagian atas Tiger Tooth. Jadi kalau secara keseluruhan sih memang ya Tiger Tooth seperti ini. Pasti pisau bawahnya seperti ini kebanyakan. Oke. Dan dipasangkan ini bisa. Tapi kita coba nyalakan foamnya. Ada kendala suara? Nggak ada. Aman ya. Aman. Oke. Lagi-lagi keme aman berarti. Aman. Gitu. Tapi kayak kalau saya secara feeling kok ada dia tenaganya keras ya. Iya, tenaganya semacam jadi nggak terlalu maksimal. Apakah karena lebih berat? Nah, di RPM bawahnya ada kesan sedikit goncangan di bagian pisau ini. Kayak getarannya nggak sekedar kiri ke kanan sih. Kayak agak keberatan memang. Oke. Coba begini aja. Nah, tadi kita biasanya kan before after, ini sekarang after dan before-nya. Ya, siap. Sambil mengembalikan posisi semula kita coba. Kalau saya sih feelingnya ya entah ya
ngomong soal feeling kadang-kadang nggak terlalu bisa dijelaskan. Dan memang kawan-kawan pasti juga nggak lepas dari feeling dalam memilih kan, bukan hanya melihat spek yang ada di dus atau keterangan. Mengapa hatiku feeling? Iya. Belum makan Mas. Warkop DKI banget. Jadi ini menjelaskan bahwa kita generasi 80-an. Iya, 80-an. Oke, siap-siap setelah 707. Tapi kita selesaikan ini aja dulu. Tadi ada feeling saya kok agak kurang enak. After before. Jadi afternya tadi bisa bergerak juga, tapi feeling saya kok semacam ini agak sedikit berat, gitu ya. Jadi seolah-olah cc-nya kecil, tapi dipaksa ngangkut beban berat. Tapi apakah seakan-akan ada sedikit goncangan? Iya, gitu. Tapi apakah faktanya seperti itu? Kita lihat before-nya. Ya, halus, lebih halus, aslinya gitu. Lebih halus. Berarti feeling saya peka gitu ya. Siapa dulu dong? Iya. Jadi bergelut dengan review selama 10 tahun ini sebenarnya nggak sia-sia juga ya. Nggak, baru berapa bulan sih. Gitu ya, kerasa banget. Karena suaranya halus ini. Dan anteng gitu loh. Tenang gitu, nggak goncang kayak tadi. So tadi ini bisa diganti. Tapi ada kendalanya apa ya, itu tadi simak aja. Kalau kalian nggak nyimak ya keterlaluan, kita bikin video sepanjang ini. Oke, lanjut ke terakhir ya, Game. Yang ke-8 ya ini. Oke, yang ke-8. Yang ke-8. Yang ini cukup best seller juga. Kemasannya mirip jam tangan ya. Dengan istimewa. Banyak review tentang 1986 ini dan body goldnya sudah diulas di banyak channel di mana-mana. Kalian harus punya sih ini kalau mau melengkapi koleksi. Oke, sekarang kita coba bisakah diganti dengan ini salah satu yang mau saya kepoin ini. Nah, iya. Alhamdulillah di sini saya ketemu makhluknya ya. Iya, dan nanti kayaknya bakalan dibuat review khusus habis ini. Habis ini dia akan transaksi dengan saya beli, dibawa ke rumah dan akan di review. Jadi sebenarnya niat saya ngundang dia ke sini agar beli kayaknya. Iya. Sambil menyelam jual barang. Iya. Biasa. Oke, kita lihat prosesnya. Sepertinya pas, nggak ada kendala. Jadi di pangkon apa sih? Dari kemarin saya nggak nemuin kata ganti yang pas untuk pangkon di lidahnya itu loh. Pangkon yang mana? Pangkon yang untuk dia masuk plate atasnya ini. Itu apa kalau di bahasa Indonesia? Kalau itu ya pangku. Kalau istilah luar negerinya camfolo. Oh iya. Dia lebih ngerti. Lebih ngerti karena ya udah lama di luar negeri ya, Mas. Oke. Di tipe 1986 ini bisa presisi. Terus ada kendala suara kayaknya ya. Oke, coba dikeraskan dulu mungkin. Gimana, Mas? Oke, jadi ini presisi, kita coba. Kayaknya nggak ada kendala sih, suaranya juga aman. Tapi kalau penasaran ya seperti tadi, kita akan coba after before-nya. Tapi performanya mungkin bisa dipegang seperti apa, ada goyang atau enggak. Ini cuman mungkin kendala kurang geser ke sini aja, karena di sini kan waktu saya pegang lah dia agak lewat gitu loh. Biasanya kalau dibuat untuk area samping pas gini dia nyentuh ya. Tapi masih bisa disetelin kan? Enggak ada masalah, ini mungkin masalah setelan aja atau disetel lagi sekarang. Oke, sekarang digeser dikit. Iya. Enggak, kita lihat ini jadi afternya. Tadi before-nya kita harus ketahui suaranya sekeras ini atau enggak. Ini apa dicoba dipresisikan dulu, ini kan mungkin terlalu ke samping sehingga timbul suara ya. Oke. Kita ini sama-sama belum ngecek sih, jadi banyak kejutan-kejutan. Iya. Kita sendiri terkejut. Iya, apalagi Anda gitu ya. Iya. Sebenarnya ini kayak konten review apa kita konten mau tahu sih sebenarnya? Iya, tahu juga saya. Tapi ini lebih jujur. Apa yang saya mau tahu? Nah, ini lebih jujur karena kita kan nggak dibayar. Iya. Kemi, tolonglah kalau misalkan lihat video ini bisa lah ya. Mungkin kayaknya sis atau mbak ya, kayak nama cewek gitu loh Mas. Iya. Nanti misalkan tertarik dengan kegiatan saya yang sering review. Iya, betul. Ada kendala, dirapetin dulu mungkin. Karena kalau misalkan kebanyakan ini akhirnya bisa diganti, itu kan cukup menyenangkan dalam tanda kutip ya, bahwa cita-cita kalian mengganti blade-nya dengan blade-nya wall nanti bisa kesampaian.
makanya kita uji cobakan dulu. Oke, sebentar ini yang terakhir, nanti kita akan sampai pada kesimpulan. Mas Yan akan saya minta untuk nambahi masukan lah ya tentang kesimpulan apa yang sudah kita lakukan pada sore ini. Oke, prosesnya masih berjalan. Jadi hati-hati waktu nyetel plate. Gitu ya. Oke. Tetap terus ya. Tetap. Iya, jadi settingannya. Jadi ini kalau ketika dipasang plate ini dia agak berlebih ke sisi kanan ya? Iya, agak geser ke sisi kanan berarti memang ya bawaannya ya. Dan ini sudah diposisikan di tengah tadi ya? Iya, sudah. Dan tetap agak ke samping yang pisau atasnya teman. Oke. Ya kan? Iya. Nah, nyentuh kan. Oke. Ini video after ini menunjukkan before. Bukan. Oh, afternya ya. Sekarang before-nya. Jadi kita kebalik-balik. Iya. Mana nggak punya pengalaman. Iya. Kita dibikin konten apa juga. Tapi saya belum tahu sih review sebanyak ini. Gitu ya. Biasanya 2 compare aja. Iya, compare 2, 3 gitu ya. Kalau kalian nggak share ke teman-teman barber lain, kasihan. Dia nggak bisa dapet info selengkap ini. Benar. Dimana lagi di channelnya. 8 merek jadi 1. Ya, 3 merek. 8 tipe. Oh iya. Jadi hanya ada mereknya Keme, Wemak, sama Clipsik. Bitter saya belum punya nih Mas. Malah beberapa kali sudah nge-review saya masalah Jupiter. Nanti reviewnya di channel Angga Bagus Wijaya untuk Jupiternya ya. Oke. Dan saya belinya kemana? Belinya bisa ke saya. Oke, kita kembalikan dulu di plate awalnya, kemudian kita coba nyalakan. Lebih halus. Ternyata teman-teman, plate bawaan seperti saya pernah diskusi sama Mas Yan itu, pabrikan sudah mempertimbangkan. Oke, sekarang ke kesimpulan aja, jangan saya yang ngomong. Sebenarnya apa Mas dengan mengganti plate dan settingan bawaan pabrik itu Mas? Gini ya, saya memang tidak pernah melihat langsung ganti dengan 8 tipe seperti ini, dan ini juga wawasan baru buat saya. Tapi bekal dari saya beberapa kali ganti clipper mulai dari Wall hingga Cina, merek-merek Cina, yang perlu dipertimbangkan keseimbangan mungkin Mas. Keseimbangan antara RPM mesin dengan kualitas pisau. Terus jangan lupa juga selain itu ada yang namanya precisioning. Jadi kita harus melihat presisinya pada saat kita memasang. Karena tidak semua pangkon tadi bahasa Inggrisnya itu sesuai. Follow-nya. Walaupun pas dengan pisau yang Wall, belum tentu performanya lebih baik lah. Ini catatan Mas. Iya, betul. Kalau kita berasumsi segala merek Cina ini kalau diganti mata pisaunya Wall pas kemudian performanya membaik. Jadi membaik belum tentu. Karena tadi analoginya seperti misalkan motor dengan kekuatan cc 100 cc tiba-tiba dia mengangkat orang yang berat gitu. Apalagi gini ya, untuk tipe-tipe cordless yang yang nggak pakai kabel kan ya, itu tetap powernya lebih besar yang langsung kabel meskipun dengan RPM yang setara, sama-sama 5.500 RPM, tapi dayanya tetap lebih kuat yang kabel. Iya sih, ya logis. Jadi kesimpulannya kita sampai pada kesimpulan hampir semua ini bisa diganti, cuma Wemak aja yang sekarang ini ada kendala. Tetapi tidak semua akhirnya menunjukkan performa yang lebih baik ketimbang plate bawaannya. Dan itu memang harusnya mempertimbangkan kapasitas mesinnya itu sendiri. Jadi nggak mungkin dengan kapasitas yang rendah kita pakaikan plate yang bobotnya mungkin lebih berat. So mungkin ada tambahan lagi mungkin dari Mas yang bongkar-bongkar mungkin tadi kendalanya apa aja? Nggak ada banyak kendala sih, cuma tadi yang di Wemak mungkin ininya kurang pas ya, lubang camfoldernya. Jadi butuh ini ya modif dikit ya. Iya, ngakal istilahnya. Dan kita tadi punya catatan tentang pemakaian obeng ya, harus tepat ya. Iya. Obengnya kalau bisa agak besar. Dan untuk Wimak sendiri saya punya catatan karena saya pengguna aktif. Kalau pakai pisaunya Legend langsung masuk pas dan suaranya nggak bising. Oke, itu mungkin ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Saya juga baru tahu hari ini kita review. Mungkin teman-teman juga baru tahu. Mas Yan juga mungkin beberapa hal ya baru tahu hari ini. Ini membuka wawasan baru. Beberapa hal. So saya pikir kalau ini menarik,
Jangan lupa klik like. Kalau ada pertanyaan atau mungkin mau membantah kami tentang kesimpulan kami, tinggalkan saja komentar di bawah. Dan supaya tidak ketinggalan info-info menarik lebih lanjut. Nah, ini juga teman-teman, jangan ragu dan jangan sungkan untuk komen apapun pendapat kalian. Karena di sini kita ini bukan sebagai yang paling tahu. Kita juga sharing gitu loh kawan-kawan. Jadi jangan ragu lah, komen kalau mau komen langsung cus. Dan sekali lagi untuk tidak ketinggalan info-info lebih lanjut dari kami, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.